Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Salsabila Lutfi Ardana dengan NIM A11 2023 15883. Di sini saya akan mempresentasikan web yang sudah saya buat dari mata kuliah pemrograman web lanjut kelompok A11 4416. Yang pertama ada instalasi CodeIgniter. Di sini pertamanya kita akan mendownload CodeIgniter terlebih dahulu. Jika sudah, kita buka SAM, config, lalu PHP ini. Kemudian kita cari INTL. Nah, INTL, extension INTL ini kita hapus bagian titik komanya seperti yang di atas ini. Kita hapus titik komanya, lalu kita save. Jika sudah, kita buka komen, kita ketikkan komposer, lalu kita ketikkan komposer create project CodeIgniter 4 /app starter, dan di sini adalah nama folder yang nantinya akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan nama my project R. Sebelumnya saya sudah mendapatkan foldernya dan saya tempatkan di SAM htdocs. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini di htdocs. Nah, di sini ada my project R yang sudah saya dapatkan tadi. Kemudian di sini kita bisa menjalankan CodeIgniter-nya dengan mengetikkan php spark serve. Berhubung di sini saya sudah selesai membuat webnya, jadi ketika kita buka localhost 8080, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya sudah login sebagai user dengan nama Laura. Ini kita logout. Lalu kemudian untuk routesnya, di sini diminta routes default untuk halaman login dan berbasis controller ya, bukan closer. Sini kita buka routesnya. Di sini ada routes get login dan post login. Di sini nantinya dapat membaca data dari user yang akan masuk ke website kita. Kemudian ada controllernya. Di sini diminta ada out controller dan dashboard controller. Di sini saya menggunakan out controller dan juga produk controller dan transaksi controller. Di sini transaksi controller digunakan sebagai controller untuk halaman keranjang, dan di sini produk controller digunakan untuk halaman produk. Di sini juga diminta untuk menambahkan fungsi login dan fungsi logout pada out controller. Di sini ada fungsi login, dan di sini ada fungsi logout, di mana jika kita berhasil logout, maka akan dikembalikan ke halaman login sebelumnya. Untuk login page dan session pada poin 4, di sini kita diminta untuk membuat halaman login dengan form input username atau email dan password. Sini kita bisa lihat ke
file vlogin php. Sini ada username dan passwordnya. Di sini kita bisa menginputkan username, lalu form password. Nantinya hasil webnya akan seperti ini. Nah, ini adalah halaman login yang berhasil kita buat. Di sini ada username dan di sini ada password. Nah, kemudian di sini kita mengenkripsi passwordnya menggunakan password hash dan tidak menggunakan MD5, karena menggunakan MD5 itu bisa di deenkripsi dengan web deenkripsi lainnya, jadi tidak terlalu aman untuk passwordnya. Di sini enkripsi passwordnya dengan cara kita buka ke out controller. Nah, di sini kita menggunakan membuat fungsi generate password dan memasukkan password hash. Lalu kita masukkan ini password yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya menggunakan dua password. Yang pertama untuk hash user dan kedua untuk hash admin. Di sini password hash akan terbaca dengan menggunakan password verify. Jadi hash dari password yang sudah kita masukkan tadi itu akan dibaca menggunakan password verify ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan cara untuk mendapatkan hash passwordnya ini adalah dengan generate password ini. Fungsinya kita masukkan ke routes dengan nama genpass out controller generate password. Ini adalah nama fungsinya tadi. Kemudian untuk mendapatkannya kita bisa kembali ke sini. Sini sebelumnya kita menamainya dengan login untuk halaman login. Ini kita akan masukkan dengan nama genpass. Nah, bisa kita lihat di sini kita berhasil mendapatkan hash user dan hash untuk adminnya. Hash yang sudah kita dapatkan ini kita copy, lalu kita masukkan ke out controller yang tadi di bagian password. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada data user, kita masukkan hash password untuk user dan di sini untuk admin. Lalu poin ke selanjutnya, username dan password untuk masing-masing role dilakukan secara hardcore. Jika login berhasil, diarahkan ke halaman dashboard berdasarkan role. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini role yang kita masukkan adalah user dan admin. Untuk username Laura, role-nya adalah sebagai user, dan username Laulau, role-nya adalah sebagai admin. Kita bisa lihat di sini sebagai data user, dan sebagai admin. Data admin ini sebagai admin. Maka jika kita masukkan di sini saya memasukkan passwordnya itu tidak sesuai dengan username-nya. Jadi saya tidak akan bisa login ke website, tidak bisa melanjutkan ke halaman website selanjutnya. Ini kita coba. Nah, di sini kita berhasil ke halaman selanjutnya, yaitu halaman home sebagai user dengan username Laura.
data ini akan disimpan ke session seperti yang bisa kita lihat ini. Lalu tambahkan tombol logout. Untuk itu kita bisa lihat di file header, ada di view. Nah, components view ada di header. Ya, di sini kita bisa lihat ini udah ada di session, username, dan role. Code ini akan menampilkan hasil dari ini. Sebagai username, menampilkan username dan juga role-nya. Kemudian logout. Di sini ada tombol logout. Linknya mengarahkan kita ke halaman logout. Logout ini ada di routes. Ya, kita bisa lihat juga routesnya di sini. Dan code-nya ada di out controller. Kita lihat di sini. Di sini ada fungsi dari logout yang akan mengembalikan kita kembali ke halaman login. Kemudian selanjutnya nomor 5, mengambil value dari controller ke view. Sini menampilkan nama user yang sedang login dan juga variabel-variabel milik user dan admin tertentu di view dashboard. Sebelumnya di sini saya kurang paham maksud dari variabel-variabel ini, jadi saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Ya, di sini saya sudah logout dan kita akan coba. Di sini kita bisa melihat Laura sebagai user. Password 123. Di sini sebagai user dan kita hanya dapat melihat keranjang dan home. Lalu untuk Lau atau admin, di sini kita dapat melihat produk yang sebelumnya tidak bisa kita lihat di user. Di sini gunakan template bebas. Saya menggunakan template dari NAS admin dari Bootstrap. Kemudian teknik layoutingnya dipisah dari header, sidebar, content, dan footer. Di sini bisa kita lihat di komponen footer, header, dan sidebar kita pisah. Di sini ada sidebar, ini mengarahkan ke home, ke halaman keranjang, dan ini adalah ke halaman produk. Bisa kita lihat di sini, inspect. Di sini ada header, di sini ada sidebar, lalu di sini ada main keseluruhannya, dan ini adalah kontennya. Kemudian template harus digunakan pada semua halaman setelah login. Ya, bisa kita lihat di sini setelah login halamannya tetap memperlihatkan bagian yang sama, baik untuk home, keranjang, dan produk. Selanjutnya
Poin ke-7, filter akses untuk role tertentu. Di sini kita bisa melihatnya ada di out PHP ini, di filters. Di sini fungsi filter ini untuk membatasi user yang belum login tidak dapat mengakses halaman home ataupun halaman yang lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat lagi, sebelumnya kita mengetikkan keranjang untuk pindah ke halaman keranjang, tetapi karena kita belum login, jadi kita akan dikembalikan ke halaman login kembali. Kembali ke halaman login. Lalu ini juga yang membuat dimana kita sebagai user kita sebagai user tidak dapat melihat produk yang sebelumnya dapat kita lihat di admin. Oke. Dari filter ini kita bisa lihat ke filters PHP. Nah, di sini kita tambahkan out. Kita masukkan ini, code ini ke dalam bagian baris terakhir. Kemudian kita masukkan ke routers-nya. Di sini sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.